Anak sekolah hari Minggu online KPRS.GKE Kapuas minggu lalu siapa aja ya? Yuk kita lihat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat kembali datang ke Sekolah Minggu Online. Wah, adik-adik semangat sekali pasti di rumah ya. Iya. Sama, Holly juga semangat. Hari ini bajunya cerah sekali. Iya, kalau Holly semangat berarti adik-adik di rumah harus lebih semangat lagi. Betul. Kali ini kita nggak cuma berdua. Hari ini Wah. ada Kakak Martin. Kakak Martin. Wah, Kakak Martin jauh-jauh dari mana Kak? Dari Mantangan. Wah. Halo adik-adik yang di Mantangan yang sudah nonton Sekolah Minggu Online. Selamat bergabung, selamat menonton. Yuk kita persiapkan diri, kita angkat satu pujian. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Semua berdiri ya. Holly yang semangat ya. Siap. Adik-adik juga. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicara. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila apa? Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Wah, kalau sedih, kalau senang harus tetap bicara sama Tuhan ya Kak. Iya, supaya Tuhan tahu gimana keadaan hati kita. Oh gitu, caranya bicara sama Tuhan pasti lewat berdoa. Ih, Molly pintar sekali. Oh iya, kalau di ranking 1. Wow, adik-adik di rumah juga pasti ranking 1. Iya, yuk kita berdoa. Kita mau bicara dengan Tuhan, sikap kita harus sopan. Kita mau berserah untuk sekolah minggu hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh sekolah minggu online lagi. Kami bersyukur Tuhan semakin banyak teman-teman kami. Ada yang dari luar daerah Kapuas Tuhan, ada yang dari Mantangai, ada yang dari Basarang, dan masih banyak tempat yang lain. Kami bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa. Kami boleh berkumpul menonton sekolah minggu online meskipun dari rumah masing-masing. Sertai selama dari awal sampai akhir sekolah minggu ini agar kami boleh menjadi anak-anak yang mampu dengar-dengaran tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, sekarang kita mau baca Alkitab. Wow, sekarang tiba saatnya kita untuk baca Alkitab. Kak, kalau baca Alkitab
apa yang perlu kita sediakan atau kita siapkan? Alkitab lah. Oh, Alkitab. Oke. Sama apa ya? Sama kakaknya dong. Jelas lo mau masa Alkitabnya ditoroh gitu aja sih. Iya, yuk kita panggil kakaknya. Ada kakak Cindy. Kita panggil Kakak Cindy, kakak Cindy, kakak Cindy. Shalom adik-adik, sekarang kita membaca Alkitab nih. Sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu agar kami boleh memahami firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang dibuka yuk Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-16 ayat ke-21 sampai dengan 28. Kata ulangi, Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai yang ke-28 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Nah, itu tadi pembacaan Alkitab kita. Betul. Sekarang tiba waktunya kita untuk apa, Holly? Kita mau dengar cerita. Dengar cerita. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengar cerita hari ini? Cerita kita tentang Tuhan Yesus dan orang muda yang kaya. Yuk kita simak baik-baik ceritanya dari awal sampai akhir. Duduk yang manis dan dengarkan baik-baik. Suatu hari ada seorang pemimpin yang masih muda dan ia sangat kaya raya. Ia mempunyai banyak harta dan benda. Adik-adik bisa lihat kan, ia bergelimpahan harta, banyak sekali emas, berlian, permata yang ada di dalam kotak-kotak yang ada di samping kiri dan juga di kanan si kaya. Orang kaya ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Lalu ia bertanya, bagaimana ya caranya masuk surga? Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang adik-adik karena ia menemukan Tuhan Yesus. Nah, ia ingin sekali berbicara dan bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya masuk surga ya? Lalu orang kaya itu pun bertanya, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan agar aku bisa masuk surga? Lalu Tuhan Yesus berkata, jika kamu ingin masuk surga, kamu harus menuruti segala perintah Allah. Orang kaya itu pun bingung dan bertanya-tanya. Kemudian ia mengajukan pertanyaan lagi, perintah mana yang harus dituruti?
Lalu Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya, yaitu 10 perintah Allah. Yuk kita baca sama-sama. 1. Jangan ada Allah lain. 2. Jangan membuat patung. 3. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan berbohong. Dan 10. Jangan mengingini milik sesamamu. Lalu orang kaya itu berkata, Tuhan, semua perintah ini sudah aku turuti. Apakah ada lagi? Ia kembali bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, jika kamu ingin sempurna, pergilah dan jualah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin. Setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang kaya itu dengan sedih hatinya karena hartanya banyak. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan sorga karena ia pasti merasa sedih sekali kalau harta yang ia miliki diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Nah, adik-adik, bagaimanapun perasaan kita saat ini, kalau kita merasa tidak yakin, tidak mungkin, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu itu mungkin. Dan hal yang tidak bisa kita pikirkan itu bisa terjadi karena Tuhan. Jadi sekarang kita baca ayat hafalannya sama-sama. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua 24 ayat 15. Nah, itu tadi cerita Alkitab kita, adik-adik. Iya, kita kalau punya banyak berkat harus berbagi ya Kak. Iya, kita harus berbagi, kita harus memberi, kita harus mengasihi satu sama lain. Iya, seperti Tuhan, penuh kasih dan juga murah hati. Betul sekali. Sekarang kita mau melihat aktivitas dan juga mempraktekannya di rumah adik-adik. Ayo kita lihat aktivitas kita. Ini dia. Halo adik-adik terkasih, bertemu lagi dalam acara kelas kreativitas. Tuhan menurunkan hujan dan banjir selama 40 hari untuk menghukum semua manusia yang berdosa. Setelah hujan berhenti, Nuh melepas seekor burung merpati. Setelah burung merpati itu tidak kembali lagi ke bahtera, Nuh tahu bahwa dia dapat kembali hidup di daratan. Nah, mari kita membuat seekor merpati dari kertas berwarna. Bahan yang harus disiapkan adalah 1 lembar kertas warna. Pertama, lipat kertasnya di segitiga, lalu lipat lagi menjadi setengah. Buka lipatan, lalu sudut kanan dilipat menyesuaikan garis tengah. Balik kertas, lalu sudut yang lain dilipat dengan cara yang sama. Buka bagian tengah kertas, lalu tekan dan lipat membentuk segitiga. Ambil satu bagian kiri segitiga dan tekan bagian tengahnya. Balik kertas lalu lipat ke dalam sesuai dengan garis bagian tengah. Buka kertas lalu tekan dan lipatlah bagian yang dibuka seperti contoh berikut ini. Balik lagi kertasnya lalu bagian sisi yang ini dilipat sesuai garis. Lipat ke atas bagian yang terpanjang sesuai ujung. Kemudian lipat lagi ke bawah sesuai garis. Buka bagian tengah lipatan tadi lalu tekan arah dalam. Lipatan tadi dibuka lagi kemudian ditekan ke arah depan. Lipat jadi 2 sesuai garis tengah lalu lipat seperti contoh berikut. Lipat kembali bagian tepinya dan lipat kedua bagian sampingnya.
Tara, seekor burung merpati sudah selesai. Pegang dan tarik ekornya, maka sayap merpati akan bergerak. Bagaimana? Cepat selesai bukan? Nah, itu dia tadi aktivitasnya teman-teman. Jangan lupa difoto dan dikirim ya. Fotonya ditunggu untuk minggu depan. Oke, sekarang kita angkat pujian yuk. Laskar Kristus. Ayo adik-adik, berdiri, kita menyanyi, kita memuji Tuhan sambil menggerakkan badan kita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Yuk kita nyanyi lagi. Masih, ayo berdiri semua. Semangat! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Wah, Laskar Kristus semua nih adik-adik di rumah. Kakak Nia, kakak Martin, dan juga kakak Winnie. Sekarang Jangan lupa Kak, Oli juga. Oh Laskar iya, Kristus. Oli juga. Oli. Yuk kita sekarang berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan. Kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami dengarkan, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.